Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diguyur hujan 4 jam, kota Sorong kembali banjir. Tim SAR temukan potongan tubuh korban mutilasi. Presiden Joko Widodo gunakan mobil anti peluru saat berkunjung ke Tembagapura. Banjir kembali melanda kota Sorong Kamis kemarin. Kali ini banjir merendam Kampung Bugis. Sepanjang ruas jalan Kalagison terendam dan air masuk ke rumah-rumah warga. Sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabat. Tim percepatan penanganan banjir yang dibentuk Gubernur Papua Barat langsung terjun ke lokasi untuk membagi-bagikan 1.000 paket makanan siap saji kepada korban banjir. Ya, kita semua yang ada untuk kita bergerak cepat untuk memberikan perhatian bantuan kepada warga yang kena banjir ya. Jadi pemerintah provinsi Papua Barat dan pemerintah kota selalu siaga untuk memberikan perhatian langsung. Ya, saya selaku penjabat wali kota menyampaikan terima kasih juga untuk Bapak Gubernur, walaupun Bapak Gubernur dalam tugas tapi selalu pantau dan memerintahkan untuk kerjasama, koordinasi untuk cepat untuk menangani warga yang kena bencana ini atau banjir ini. Respon cepat juga dilakukan Pemprov Papua Barat melalui Dinas PUPR mengerahkan belasan alat berat untuk mengeruk sungai yang ada di kilometer 10. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Bapeda memimpin langsung pembongkaran jembatan di kilometer 10 sehingga air bisa mengalir dan tidak tersendat. Kepala Dinas PUPR Papua Barat Yohanes Momot mengatakan banjir disebabkan karena sungai yang dangkal sudah tidak bisa menampung air sehingga harus dikeruk. Sejumlah jembatan yang menghalangi air saat hujan deras juga harus dibongkar. Kita jalan tadi yang kita sudah lakukan eksekusi untuk pembongkaran. Pembongkaran jembatan itu sekali lagi saya kasih tahu bahwa yang kami lakukan memang tidak populer, tetapi demi kepentingan masyarakat banyak harus kami lakukan. Itu kita harus lakukan karena masyarakat sudah banyak korban akibat jembatan di depan lapas ini menjadi pusat dari tumpukan material dan posisi air selama ini terhambat di situ. Jadi hari ini kita sudah lakukan pembongkaran jembatan dan kemudian nanti kami ke depan akan mengganti jembatan yang baru dengan mengangkat elevasi daripada jembatan tersebut. Beberapa jembatan yang di kompleks setelah kita amati ketika kita selesaikan permasalahan di jembatan lapas akan menjadi masalah baru di beberapa kompleks ini. Makanya sepanjang jalan kami sudah rekomendasikan untuk segera bongkar karena itu untuk kepentingan masyarakat yang nanti kemudian air datang dengan jumlah besar dari Kampung Bugis dan Matama lagi, jangan sampai jadi masalah baru di kompleks yang tadi kita di perumahan yang tadi kami sampaikan. Jadi kita berjalan sekitar 3-4 kilo di sini ada terakhir kita di kompleks di Rawa Indah. Iya di Rawa Indah, Rawa Permai ya. Di Rawa Permai kebetulan kami bersama-sama dengan Pak Lurah Sawagumo. Kami bersama Pak Lurah Sawagumo, kami sudah mengecek sampai hari ini kami pada titik PLTD di kompleks PLTD di sini. Jembatan ini salah satu di depan PLTD, jembatan yang sangat rendah kami akan bongkar. Provinsi bergerak cepat untuk memberi respon terhadap bencana banjir tanggal 22 Agustus yang lalu, dan Pak Gubernur telah menyatakan status atau pernyataan darurat. Lalu kami
secara fungsional dalam perencanaan mengawal beberapa teman-teman secara teknis. Kita melakukan beberapa langkah strategis dalam meresponi banjir itu. Salah satunya adalah bagaimana mengidentifikasi hal yang kaitan dengan infrastruktur di kota. Salah satu adalah penanganan masalah kali atau semacam itu yang sudah dibangun, tapi dari secara keseluruhan dalam proses perencanaan induk pengembangan atau pengelolaan drainase kota itu juga sudah jadi salah satu masalah. Kemudian setelah dilihat ada beberapa kali yang memang dalam pembangunan pengamanan banjir atau kali itu belum dilakukan secara keseluruhan. Sehingga tadi secara teknis Pak Kadis PU kami sama-sama melakukan identifikasi mulai dari tanggal 23 ya. Lalu sudah berapa titik krusial yang sudah kita mulai membenahi. Nah, sehingga itu sudah dilakukan dan kami akan melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam menetapkan beberapa program strategis dan juga melibatkan teman-teman dari balai. Kepala Kelurahan Sawagumu mengapresiasi gerak cepat pemerintah provinsi yang bekerja cepat dengan mengerahkan belasan alat berat. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Kadis PU dan Bapak Kepala Bapeda serta tim teknis terkait yang telah membantu kami dalam menangani masalah banjir di wilayah Kelurahan Sawagumu. Kami pada prinsipnya Kelurahan dan warga masyarakat siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak-bapak dari PU dan dari Bapeda Provinsi Papua Barat. Pemprov menghimbau warga agar tetap waspada karena prediksi BMKG cuaca beberapa hari ke depan masih buruk. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Di hari kedua pencarian, tim SAR kembali menemukan potongan tubuh korban mutilasi di dermaga pelabuhan Timika. Potongan tersebut berupa badan tanpa kepala dan kaki. Dengan penemuan ini, maka seluruh jasad dari 4 korban pembunuhan dan mutilasi sudah ditemukan. Saat ini jasad korban berada di RSUD Timika. Rencananya akan dilakukan tes DNA serta otopsi oleh tim Puslap 4 yang didatangkan dari Polda Papua. Kurang lebih jam 12.30 ya sudah diketemukan lagi satu lagi. Ya. Kemudian yang kita ketemukan satu ini sama seperti yang kemarin, jadi potongan badan sini. Jadi masih ada 2 potongan kepala yang belum kita temukan, termasuk dengan potongan kaki. Berarti sudah ditemukan 4 berarti ya? Kalau untuk potongan badan, ya sudah 4 yang kita ketemukan. Cuman kepalanya belum, potongan kakinya juga belum. Dan untuk rencana tes DNA untuk identifikasi rencana besok. Ya besok dari lapor dari Jayapura akan hadir di sini untuk melakukan otopsi dan tes DNA. Sama seperti di sana, kurang lebih ada jarak beberapa kilo, tapi di sungai yang sama. Sekarang sudah hari ini ya kita kirimkan SPDP-nya ke Kejaksaan. Kemudian setelah itu kita akan lengkapi berkas-berkas semuanya, kemudian akan dilaksanakan tahap 1. Ya mudah-mudahan tidak ada banyak kekurangan yang harus dipenuhi sehingga prosesnya bisa cepat untuk tahap 2. Belum diketemukan karena yang kita temukan itu hanya badan ya kan? 4 yang kita temukan. Untuk kepala, kemudian potongan lutut kaki ke bawah itu sampai sekarang belum ketemu. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan sudah menerima laporan keterlibatan 6 tentara dalam kasus pembunuhan dan mutilasi itu. Panglima mengatakan dari hasil pemeriksaan, 6 oknum anggota TNI Angkatan Darat tersebut berasal dari Satuan Brigif. Namun, menurut Andika, ada 2 lagi oknum anggota TNI yang terlibat sehingga menjadi 8 orang. Dari hasil penyelidikan, ada 2 perwira menengah berpangkat mayor dan kapten dan sisanya berpangkat tamtama. 6 tentara telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 lainnya masih dalam pemeriksaan karena diduga ikut menikmati uang korban mutilasi. Untuk insiden yang menurut penyidikan kami, karena pemeriksaan sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, itu memang terbukti bukti awal, bukti permulaan sudah cukup dilakukan oleh 6 anggota TNI Angkatan Darat, khususnya dari Brigif 20 para raider bagian dari Kostra, Divisi 3 Kostra. Tetapi di samping 6 ini ada 2 lagi persons of interest
atau individu yang juga masuk dalam penyelidikan kami. Sama, dua-duanya juga oknum anggota. Jadi total ada 8. Nah, 6 ini satu adalah perwira menengah berpangkat mayor, yaitu inisialnya adalah HFD, yang sehari-hari sebelumnya menjabat sebagai wakil sementara komandan Detasmen Markas Brigif 20 Para Raider Divisi 3 Postra. Kemudian ada satu perwira pertama berpangkat kapten, itu inisialnya adalah DK, dan 4 tamtama. Nah, 2 lagi tambahan yang person of interest tadi juga tamtama kedua-duanya. Sejauh ini bukti permulaan cukup, 6 sudah kita tetapkan sebagai tersangka karena status proses hukumnya juga sudah meningkat menjadi penyidikan. Yang kami gali terus adalah siapa lagi, karena kami tidak akan berhenti di situ. Dan ini kan sudah menjadi prosedur tetap kami. TNI, apapun tindak pidananya kami akan memproses sampai ke akar-akar. Kami tidak akan berhenti sampai di situ. Terbukti kita sudah mendapatkan 2 lagi, walaupun belum kita tetapkan tersangka, tetapi terus pendalaman karena 2 ini, tambahan ini juga ikut menikmati uang yang diambil dari tindak pidana. TNI saat ini masih menyelidiki dugaan penjualan senjata api dalam kasus ini dan Panglima TNI berjanji akan menindak tegas para pelaku karena kasus ini merupakan tindak pidana luar biasa. Igobat Momolin melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura menyita ratusan botol minuman keras ilegal di wilayah Entrop, Kota Jayapura. Polisi juga menangkap 9 penjual miras. 312 botol minuman keras berbagai jenis itu dijual secara ilegal atau tidak memiliki izin. Di antara 9 pelaku yang ditangkap, salah satunya merupakan ibu rumah tangga. Bisnis minuman keras ilegal marak di Jayapura. Mereka bisa meraup untung besar karena kebiasaan warga setempat yang tidak bisa lepas dari minuman keras. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Magbon mengatakan para pelaku merupakan pemain lama dan pihaknya berkomitmen untuk terus memberantas peredaran minuman keras. Jadi yang kita amankan ini ada 9 orang yang diduga pelaku daripada penjualan miras tanpa izin yang beredar di Kota Jayapura. Kita bergerak berdasarkan peraturan daerah Kota Jayapura nomor 8 tahun 2014 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Ya. Dari barang bukti yang kita bisa amankan, ini ada di hadapan rekan-rekan, ya, sejumlah minuman dari berbagai macam merek. Ya. Nah, kegiatan pengungkapan ini, ya, ini bagian daripada kegiatan penertiban peredaran minuman keras yang ilegal yang beredar di Kota Jayapura. Jadi kami dari Sat Narkoba Polresta Jayapura bersama dengan polsek-polsek jajaran yang ada di Kota Jayapura yang memang banyak di lokasinya menjual minuman-minuman tanpa izin tersebut. Jadi untuk modus operandi yang dilakukan oleh para yang diduga pelaku ini, ya, jadi mereka menjual, ya, di tempat yang tidak berizin, ya, yang memang mereka melakukan langsung di pinggir-pinggir jalan, ya, dengan menawarkan pada jam-jam kecil. Kenapa pada jam kecil? Karena toko yang resmi itu sudah tutup. Ke-9 pelaku dijerat Undang-Undang dan Perda tentang peredaran minuman beralkohol tanpa izin dengan hukuman penjara 6 bulan serta denda 50 juta rupiah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.